Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sendiri Ahmad Kosindriko Wibowo dengan NIM 102210011 dan teman saya Ahmad Onoriakin dengan NIM 102210008. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah hukum pajak terkait akan mendiskusikan terkait pertanyaan mengenai hukum pajak. Yang pertama di sini saya akan menanyakan kepada Mas Anwar terkait hukum pajak itu dibagi menjadi 2, hukum pajak formil dan hukum pajak material. Nah, apa yang Mas Anwar ketahui terkait dari pembagian hukum pajak tersebut? Baik, terima kasih Mas Kosim. Yang saya ketahui dari hukum pajak, itu hukum pajak dibagi menjadi 2. Ada hukum pajak material dan hukum pajak formil. Untuk material sendiri, menurut norma-norma yang menerangkannya, antara lain, yang pertama ada norma keadaan. Yang kedua ada norma perbuatan, lalu yang ketiga ada norma peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak. Lalu yang keempat ada siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak. Dan yang kelima ada beberapa besar pajak yang dikenakan atau tarif. Lalu yang keenam ada segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak. Hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya ada undang-undang pajak penghasilan. Lalu untuk hukum pajak formil sendiri ada memuat bentuk-bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan atau cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain yang pertama tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan utang pajak. Lalu yang kedua ada hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak, keadaan perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Lalu yang ketiga ada kewajiban wajib pajak, misalnya penyelenggaraan pembukuan, pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya pengajuan keberadaan dan banding. Selanjutnya pertanyaan kedua ditanyakan oleh saya sendiri mengenai ada berapa hal yang diatur dalam hukum pajak. Oh, baik, pertanyaannya Mas Anwar, di sini saya akan menjawab beberapa hal yang diatur dalam hukum pajak sendiri, yaitu ada 6. Yang pertama, siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak. Kemudian yang kedua, objek apa saja yang menjadi objek pajak. Yang ketiga, kewajiban pajak terhadap pemerintah. Yang keempat, timbul dan hapusnya utang pajak. Yang kelima, cara penagihan pajak. Yang keenam, cara mengajukan keberatan dan banding. Baik, di sini saya akan menanyakan kembali kepada Mas Anwar. Dalam kedudukan hukum pajak, di Indonesia menganut paham imperatif. Lantas, bagaimana yang dimaksud dengan paham imperatif tersebut? Baik, terima kasih kepada Mas Kosim. Akan saya jawab bahwa paham imperatif dalam konteks hukum pajak mengacu pada pandangan bahwa warga negara atau subjek pajak memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya pilihan atau negosiasi. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pajak yang harus diikuti oleh warga negara, dan mereka diharapkan untuk mematuhi peraturan tersebut tanpa pengecualian. Ini yang mengandalkan wajib hukum individu untuk mengontribusi pendapatan mereka untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan negara. Lalu selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari saya sendiri, bagaimana hubungan hukum pajak dengan hukum perdata dan pidana? Oh, baik, terima kasih pertanyaannya. Bismillah, langsung saja saya akan menjawab. Hukum pajak, hukum perdata, dan hukum pidana adalah cabang hukum yang saling terkait dalam konteks perpajakan. Berikut adalah hubungan antara ketiganya. Hukum pajak dan hukum perdata. Hukum perdata mencakup aturan yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hak dan kewajiban pribadi, termasuk kontrak dan kepemilikan properti. Dalam konteks perpajakan, hukum perdata
memainkan peran penting dalam menentukan aset dan transaksi yang mungkin memiliki implikasi pajak, misalnya penjualan atau warisan properti dapat mempengaruhi kewajiban pajak tersebut. Dan hukum perdata akan menentukan bagaimana hukum pajak dan hukum pidana. Yang kedua, hukum pajak dan hukum pidana. Hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran hukum yang melibatkan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan. Dalam perpajakan, pelanggaran serius terhadap hukum pajak dapat mengarah pada kasus hukum pidana, contohnya penipuan pajak atau penyembunyian pendapat yang signifikan dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana di beberapa yurisdiksi. Dengan demikian, hukum pajak, hukum perdata, dan hukum pidana saling berinteraksi dalam berbagai aspek. Pemerintah menggunakan hukum pajak untuk mengatur pengumpulan pajak, sementara hukum perdata dan pidana dapat memengaruhi bagaimana transaksi dan tindakan individu atau perusahaan diperlukan dalam konteks perpajakan. Pelanggaran perpajakan yang serius dapat mengakibatkan tindakan hukum pidana. Sementara penyelesaian masalah perdata dapat berdampak pada perhitungan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Terima kasih. Itu tadi hasil diskusi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.